Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Natia Mahadewi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang investigasi, penyelesaian masalah, dan pedagogi. Langsung saja. Nah, di dalam bab ke-13 ini membahas 3 poin penting, yaitu yang pertama, matematika hasil dari pengajuan dan pemecahan masalah manusia. Yang kedua, masalah dan investigasi di dalam penyelidikan. Dan yang ketiga adalah kekuatan pengajaran problem posing. Langsung saja, yang pertama yaitu matematika hasil dari pengajuan dan pemecahan masalah manusia. Nah, seperti yang kita ketahui, menurut konstruktivisme sosial, matematika itu merupakan akibat dari permasalahan manusia dan pemecahannya. Yang mana di sini yang dimaksudkan itu adalah matematika itu berasal dari permasalahan manusia dan bagaimana manusia memecahkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, menurut berbagai ahli atau menurut matematikawan, matematika itu sangat menarik atau unik untuk dipelajari. Kenapa? Karena di dalam matematika terdapat sesuatu hal atau permasalahan yang belum dapat dipecahkan, sehingga para ilmuwan penelitian atau matematikawan itu tertarik untuk mempelajari matematika agar dapat menemukan solusi dari permasalahan yang belum diketahuinya tersebut. Nah, berdasarkan bab ke-13 ini dinyatakan bahwa adanya masalah dan pemecahan masalah itu sangat penting dalam kemajuan ilmiah. Maksudnya di sini adalah ketika kita sekarang belajar. Nah, apa yang kita pelajari, teori-teori yang ada, kemudian penemuan-penemuan yang ada, itu merupakan dulunya berawal dari masalah-masalah yang ada di dalam kehidupan manusia, sehingga ditemukan pemecahannya, kemudian barulah menjadi sebuah penemuan. Nah, maka dari itulah masalah dan pemecahan masalah dikatakan sangat penting di dalam kemajuan ilmiah. Nah, berikutnya itu terdapat beberapa periode yang mengatakan atau yang sudah menyatakan tentang bagaimana matematika itu dan bagaimana pemecahan masalah di dalam matematika. Yang pertama yaitu pada zaman Euclid atau sebelumnya, yang mana pada zaman ini sudah menekankan dalam presentasi matematika yang menggunakan logika deduktif dan berperan di dalam pembenaran pengetahuan matematika. Nah, logika deduktif yang dimaksudkan di sini adalah bagaimana kita menarik kesimpulan dari hal umum ke hal yang lebih khusus. Kemudian, pada zaman Yunani kuno, sudah dikenal pendekatan sistematis yang dapat memudahkan penemuan di dalam matematika. Nah, pendekatan sistematis itu merupakan pendekatan yang menggunakan suatu susunan konsep-konsep melalui interaksi yang menghubungkan konsep-konsep tersebut menjadi lebih jelas. Nah, selanjutnya yaitu zaman Renaissance, di mana pada zaman ini sejumlah metodologi penting dari ilmu pengetahuan telah berusaha untuk mengatur jalan yang merupakan pertanda dari heuristik matematis. Yang mana heuristik matematis yang dimaksudkan di sini adalah pembelajaran matematika yang menitik beratkan pada aktivitas belajar. Selanjutnya itu terdapat atau ada beberapa matematikawan yang berpendapat tentang matematika dan bagaimana pemecahannya, yaitu ada Pappus, Bacon, Descartes, Whewell, dan Polya. Kemudian selanjutnya yaitu konstruktivisme sosial,
yang mana istilah penganut konstruktivisme sosial ini disematkan pada orang-orang yang menganggap bahwa dalam matematika terjadi hubungan antara subjektivitas dan objektivitas pengetahuan, yang mana pengetahuan objektif yang dimaksudkan di sini adalah pengetahuan yang tidak memasukkan pandangan-pandangan subjektif peneliti yang bersifat independen dan tidak terpengaruh oleh subjek. Sedangkan subjektivitas dimaksudkan adalah yang mana dalam pengetahuan itu dipengaruhi oleh peneliti atau lingkungannya. Nah, konstruktivisme sosial mengidentifikasi semua pelajar matematika itu sebagai pencipta matematika. Namun, hanya mereka yang mendapatkan persetujuan kritis masyarakat matematika yang dapat menghasilkan pengetahuan baru. Dalam artian di sini maksudnya hanya yang benar-benar dapat menghasilkan pengetahuan baru yang dapat dikategorikan sebagai pencipta matematika. Selanjutnya yaitu poin yang kedua adalah masalah dan investigasi di dalam pendidikan. Nah, sebelum yang sudah diketahui sebelumnya bahwa matematika itu berasal dari permasalahan manusia dan bagaimana pemecahannya di dalam kehidupan, yang mana terdapat prinsip-prinsip yang terkandung di dalam matematika, yaitu yang pertama, matematika sekolah harus bersumber dari pengajuan masalah dan pemecahan masalah manusia. Yang kedua, permintaan dan penyelidikan sangat penting dalam kurikulum matematika sekolah. Yang ketiga, fakta bahwa matematika adalah falibel dan merupakan konstruksi manusia yang subjektif. Yang keempat, pedagogi yang digunakan harus diawali dengan proses dan penyelidikan terfokus. Selanjutnya yaitu matematika berbasis inquiry. Nah, matematika berbasis inquiry atau penyelidikan ini terdapat 3 poin penting yang ada di dalamnya. Yang pertama yaitu objek dari penyelidikan, yang kedua proses penyelidikan, dan yang ketiga pedagogi berbasis penyelidikan. Yang pertama yaitu objek penyelidikan. Objek penyelidikan dimaksudkan adalah suatu masalah, yang mana masalah adalah suatu situasi di mana seorang individu atau kelompok dituntut untuk melakukan tugas, di mana tugas tersebut tidak memiliki cara yang mudah untuk menentukan solusinya. Nah, di dalam menyelesaikan suatu permasalahan, tentunya setiap orang memerlukan kreativitas untuk menyelesaikannya. Nah, karena setiap orang mempunyai kreativitas yang berbeda, maka muncullah relativitas dari tiap orang. Yang mana relativitas yang dimaksudkan di sini adalah ide-ide dari setiap orang itu berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua yaitu proses penyelidikan. Nah, proses penyelidikan di sini menurut Dellert terdapat beberapa prosesnya, yaitu yang pertama merumuskan masalah, yang kedua memecahkan masalah atau pemecahan masalah, yang ketiga verifikasi, dan yang keempat integrasi. Nah, merumuskan masalah yang dimaksudkan di sini adalah untuk atau sebelum melakukan proses penyelidikan maka perlu adanya suatu permasalahan yang akan menuntun atau membatasi bagaimana atau tujuan apa yang ingin dicapai di dalam penyelidikan ini. Yang kedua, setelah merumuskan masalah tentunya akan melakukan usaha-usaha untuk memecahkan permasalahan tersebut. Yang ketiga, verifikasi, yaitu bagaimana si peneliti atau si penyelidik akan memverifikasi atau mengecek kebenaran dari jawaban-jawaban yang menjadi pemecahan masalah tersebut. Dan yang keempat yaitu integrasi, bagaimana seorang peneliti atau penyelidik melakukan integrasi atau mempublikasikan hasil penemuan-penemuannya ketika proses penyelidikan telah selesai. Kemudian
pedagogi berbasis penyelidikan. Nah, pemecahan masalah dan penyelidikan masalah itu dikatakan sebagai pendekatan pedagogis untuk matematika. Nah, dalam pedagogi berbasis penyelidikan ini terdapat beberapa hal atau kegiatan yang harus atau wajib dilakukan oleh guru, yang mana kegiatan-kegiatan tersebut dapat dilihat di dalam tabel berikut ini. Kemudian terdapat persepsi yang berbeda terhadap masalah dan investigasi. Nah, tentunya di dalam penyelidikan atau di dalam penyelesaian suatu permasalahan ini terdapat persepsi-persepsi yang berbeda, yaitu yang pertama, penolakan terhadap pendekatan pemecahan masalah dan investigasi, yang mana pandangan ini atau kelompok yang memandang penolakan ini adalah kelompok yang memandang bahwa pendidikan itu atau sekolah itu merupakan tempat untuk mengajarkan anak-anak matematika dasar saja, bukan bagaimana cara menyelesaikan masalah dan apalagi investigasi. Kemudian yang kedua, persepsi yang kedua menganggap bahwa penggabungan dan pendekatan dalam pemecahan masalah dan investigasi itu sangat penting sehingga dapat dijadikan konten di dalam kurikulum. Yang ketiga, persepsi yang menganggap bahwa pemecahan masalah dan investigasi itu harus dijadikan sebagai pedagogi. Kemudian, hubungan antara epistemologi dan pedagogi. Nah, di dalam pembelajaran, pedagogi itu merupakan ilmu bagaimana guru mengajar, sedangkan epistemologi itu adalah teori-teori yang mendukung di dalam pembelajaran tersebut, yang mana hubungannya dapat dilihat di dalam bagan atau gambar yang ada pada slide, yang mana yang pertama, cara pandang guru terhadap matematika itu dipengaruhi oleh teori-teori yang memang dipahami oleh guru. Jadi masing-masing guru itu mempunyai pemahaman yang berbeda-beda terkait hakikat dari matematika. Nah, perbedaan pandangan atau cara pandang guru tersebut akan mempengaruhi dua aspek berikutnya, yaitu model belajar dan metode atau model belajar dan model mengajar matematika. Sehingga dari model belajar dan model mengajar yang timbul itu akan muncul model pembelajaran, apa yang akan digunakan dalam pembelajaran, kemudian bagaimana mengajar dalam kelas, dan bagaimana penggunaan teks-teks matematika. Selanjutnya itu tentang kekuatan pengajaran problem posing. Nah, sebelum itu perlu diketahui bahwa problem posing di sini dimaksudkan adalah pembelajaran yang berbasis permasalahan, yang mana permasalahan itu dirumuskan oleh siswa dari situasi yang diberikan. Nah, yang mana pembelajaran problem posing ini mewajibkan siswa untuk mengajukan soal sendiri melalui belajar dan berlatih soal secara mandiri. Nah, terdapat 3 hal penting di dalam problem posing, yang mana yang pertama, pengajaran problem posing itu melatih peserta didik untuk menjadi sadar dan kemudian mengambil kendali di dalam hidupnya. Yang kedua, pengajaran problem posing ini memberdayakan semua siswa dan juga kaum minoritas. Dan yang ketiga, sarana pengubahan tujuan kurikulum itu akibat dari adanya problem posing, atau problem posing itu digunakan sebagai sarana pengubahan dari tujuan kurikulum. Nah, terdapat identifikasi utama dari apa yang dibicarakan terkait 3 hal atau poin penting yang tadi. Yang pertama yaitu ada matematika. Matematika itu diartikan sebagai sesuatu yang muncul dari permasalahan manusia dan bagaimana pemecahannya. Sehingga problem posing di sini cocok digunakan
karena problem posing itu adalah kegiatan pembelajaran yang berbasis masalah. Kemudian dari masalah tersebut akan dilakukan pemecahan masalah dan penyelidikan, sehingga akan terjadi proses pembelajaran yang bermakna. Nah, sekian bab 13 dari buku Paul Ernest yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata ataupun salah pengucapan, mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih.